cukup menandakan bahwa ini adalah sujud. Ya, jangan sampai begini Bu, terus ndelosor ke bawah, jangan. Ya, cukup dengan isyarat saja. Islam itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang tampak pada hari ini wajahnya berseri-seri, ya, karena berada di tempat yang indah dalam suasana ibadah kepada Allah, teriring doa, mudah-mudahan wajah yang berseri-seri ini berlanjut hingga ke surganya Allah. Di surganya Allah tidak ada orang cemberut, Bu ya, tidak ada orang yang merengut. Dan insya Allah saya pernah menyampaikan, insya Allah kita semua akan masuk surga. Karena menuju surganya Allah itu mudah sekali dan dipermudah oleh Allah. Ya, dipermudahnya itu saya menemukan banyak fakta bahwa menuju surganya Allah itu dipermudah. Fakta yang pertama, Allah itu berpesan kepada malaikatnya. Malaikat, ini kalau bahasa kita Bu ya, bahasa retorika. Malaikat, kalau ada hambaku yang berniat melakukan kebaikan, baru berniat saja, Allah perintahkan agar malaikat bagaimana Bapak Ibu? Mencatat pahala, baru berniat. Dan kalau hamba itu benar-benar melakukan niat ibadahnya tadi, maka Allah perintahkan agar malaikat mencatat pahalanya berlipat ganda. Tidak ada ibadah itu yang hanya berpahala satu. Paling tidak itu 10 kali lipat. Terus Allah sampaikan juga, tapi apabila ada hambaku yang berniat melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, apa kata Allah? Jangan dulu dicatat. Kalau dia masih berniat, jangan kamu tulis. Siapa tahu dia membatalkan niatnya. Tapi kalau dia benar-benar melakukan perbuatan mungkar itu, maka dicatat berapa Bapak Ibu? Satu. Monggo jenengan cari di Al-Quran, di hadis, tidak ada dosa itu yang berlipat ganda, hanya satu. Itu pun memang kita mengenal ada dosa besar, ada dosa kecil, tapi hanya satu. Berarti Allah lebih memudahkan kita untuk menuju surganya Allah apa neraka? Surga. Satu. Fakta yang kedua, Bapak Ibu, Allah berpesan kepada nabinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kepada Rasulullah Muhammad? Katakan, kalau ada hambaku yang menuju kepadaku, ingin menggapai rahmatku dengan cara merangkak, maka katakan, aku menyambutnya dengan berjalan. Lebih cepat mana merangkak dengan berjalan? Jadi kita ini Bapak Ibu baru punya kerentek untuk berbuat baik, Allah sudah menyambutnya dengan lebih cepat. Subhanallah.
Dan katakan Muhammad, kalau ada hambaku yang menuju kepada keridhoanku dengan cara berjalan, maka katakan aku menyambutnya dengan berlari. Lebih ingin Allah melihat kita berkumpul di surganya Allah. Fakta yang ketiga, Bapak Ibu, di Al-Quran itu ada sebuah perumpamaan bagi orang yang tadinya jarang beribadah kepada Allah, bagi orang yang mungkin jarang sholat berjamaah, jarang membaca Quran, dia jauh dari ajakan-ajakan ibadah, lalu dia kembali kepada jalan Allah. Perhatikan bagaimana gembiranya Allah melihat hamba ini. Diperumpamakan seperti seorang musafir yang dia menunggangi seekor unta dalam rangka berjalan di padang gurun. Dia sedang safar, adapun perbekalannya itu ada di atas punggung unta itu. Apakah makanannya, obat-obatan, selimut dan sebagainya ada di punggung unta itu. Unta itu menjadi teman satu-satunya ketika dia melintas di padang gurun itu. Suatu saat karena lelahnya, sang musafir itu tertidur. Begitu bangun, untanya tidak ada, Bu. Hilang. Ya, untanya tidak ada. Padahal itu merupakan teman satu-satunya. Dan di atas punggung unta itulah semua perbekalan, perlengkapan selama dia safar. Sejauh mata memandang, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Unta satu-satunya pun juga pergi entah kemana. Kira-kira bagaimana perasaan sang musafir ini? Halo? Bagaimana, Bu? Sedih. Apa dia bilang? Matilah aku di lembah, matilah aku di padang gurun ini. Betul, Bu, ya? Nah, pada saat harapannya ada pada titik yang paling rendah, datanglah unta itu dari kejauhan menuju sang musafir ini. Bagaimana, Bu, perasaannya musafir tadi? Apa kata Allah pada Muhammad Rasulullah? Katakan Muhammad, aku lebih gembira dibandingkan musafir itu. Subhanallah. Aku lebih gembira dibandingkan musafir itu. Kalau ada hambaku yang tadinya jarang sholat, sekarang dia rajin sholat. Katakan Muhammad, aku lebih gembira dibandingkan musafir itu. Kalau ada hambaku yang jarang baca Quran, sekarang dia rajin baca Quran. Katakan Muhammad, aku jauh lebih gembira dibandingkan musafir itu. Kalau ada hambaku yang tadinya jarang berinfak, dia pelit alias medit bin Bahil binti Kikir. Lengkap nih, Bu, nggih. Pelit alias medit bin Bahil. Kalau ada hambaku yang seperti itu, lalu dia sadar dan dia akhirnya jadi orang yang loman, katakan Muhammad, aku lebih gembira dibandingkan musafir itu. Kapan hari itu saya ngaji pundi nggih? Bu sinten, Bu? Bu Tati? Nggih, pundi, Bu? Masya Allah, beliau ini kapan hari, saya bukan pamer ya, saya hanya menceritakan kebaikan beliau ya, mengundang duafa 1000 orang di bulan yang sangat agung. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul dalam bentuk, dalam skala seperti apapun. Tidak bisa 1000, mungkin 10 orang, mungkin tetangga sebelah kanan kiri. Karena Ibu catat baik-baik, Bu. Perhatikan, catat baik-baik. Ibadah yang paling besar pahalanya bukan sholat. Ibadah yang paling besar pahalanya bukan baca Quran. Ibadah yang paling besar pahalanya bukan haji atau umroh. Ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah. Jenengan sholat sehari semalam 40 rakaat. Sholat itu kalau dikerjakan sehari semalam itu 40 rakaat. Wajib dan sunnahnya. Pertanyaan saya, apakah tetangga yang lapar jadi kenyang? Jenengan ngaji sehari semalam, napa, Bu? One day, oh,
Faham ya ibu-ibu ya? Masya Allah. One day one juice. Ya, satu hari satu juz, bahkan lebih dari itu sampai 2 juz, 3 juz. Pertanyaan saya, apakah tetangga yang lapar jadi kenyang karena jenengan ngaji sampai 5 juz sehari semalam? Tidak ada. Tetangga yang anaknya ditagih, ya ijazahnya disita di sekolah karena belum bayar SPP, tidak akan terbayar gara-gara jenengan ngaji satu hari 5 juz. Tapi kalau sodakoh yang turun tangan, selesai urusan. Bayangkan orang yang masuk ke gedung itu tersenyum semuanya. Dan mereka itu bu, mohon maaf, mendoakan orang yang berinfak bersodakoh. Makanya ketika ada di depan surga, ada 4 orang. Lagi ada 4 orang di pintu surga. Ya, nanti kita lihat itu sanadnya jelas. Ada 4 orang di pintu surga. Yang pertama adalah seorang syuhada. Seorang syuhada. Kenapa bu syuhada nih bu? Jangan terus itu teman saya Pak Ahmad Syuhada namanya, bukan. Sinten bu syuhada? Orang yang mati syahid, punya nyawa satu-satunya dikorbankan demi jihad fisabilillah. Yang kedua haji mabrur. Ya, uangnya dipakai dengan sumber yang halal, rukun sunnahnya dilakukan dengan benar-benar ibadah yang bagus. Yang ketiga dermawan yang soleh, dan yang keempat ulama berada di depan pintu surga. 4 orang ini 3-nya kepingin masuk surga duluan. Rumongso paling pantas melebu surga disian. Siapakah mereka? Syuhada atau para syahid. Yang kedua haji mabrur, dan yang ketiga dermawan yang soleh. Lah ulama ini bu sadar diri, ya gak maju. Rumongso aku iki ceramah nang Nurul Iman, nek diundang, nek gak diundang ya gak ceramah. Ya rumongso, ya akhirnya dia di belakang. 3 orang ini dipanggil sama malaikat. Nun sewu nggih, ini bahasa bahasa dakwah. Dipanggil yang pertama syuhada, dak majoda. Tak delok-delok sampeanku kepengin mlebu surga disian. Iya malaikat, saya ini punya nyawa satu-satunya, saya berikan untuk jihad fisabilillah. Saya berhak mendapatkan surga. Katanya malaikat, kok iso ro? Kok iso ro teko ndi? Lho aku ngrungokno ceramah nang Nurul Iman. Lho iku ndelok sing ceramah iku lho sing nang mburi. Sampai enggak sopan. Ayo mundur. Jangan bilang saya, Bu. Ini urusan orang mati semua, Bu, ini, Bu. Dipanggil lagi haji mabrur, ji, maju ji. Tak ndelok-ndelok sampai niku kepengin mlebu surga disian. Iya malaikat, saya ini sudah korbankan uang saya untuk berangkat haji. Saya lakukan rukun dan sunnahnya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur ilal jannah, kecuali surga. Ruto kondi, kata malaikat. Malaikatnya kaya wong Jawa iki kaya iki. Tahu dari mana kamu bahwa haji mabrur itu balasannya surga? Dari ceramah, dari ustad. Hei, rungokno, sing ceramah lho sing nang mburi. Ayo mundur. Dermawan yang soleh dipanggil, saya bangun masjid, saya bangun jalan, saya berhak mendapatkan surga duluan. Rute kondi, sama Bu, jawabannya ulama. Mundur semua. Berarti yang masuk surga duluan siapa Bu? Ini cerita belum selesai. Ya, akhirnya apa? Ulama dipanggil, ya para ustadz yang ceramah, ya yang keluar masuk masjid naik turun mimbar. Ulama, santrimu sudah mengalah, sudah mundur semua. Silakan kamu masuk surga duluan. Apa kata ulama? Perhatikan baik-baik. Wahai malaikat, saya ini bisa ceramah di masjid karena dibangunkan masjid oleh dermawan yang soleh. Saya bisa ngajar di sebuah madrasah karena dibangunkan madrasah oleh dermawan yang soleh. Saya ceramah di panti, tidak repot-repot bangun panti karena telah dibangunkan panti oleh dermawan yang soleh. Dibangunkan masjid oleh dermawan yang soleh. Aku mek karek teko, aku karek ceramah tok. Maka aku mohon kepada engkau wahai malaikat, seizin Allah, maka masukkan ke surga duluan dermawan yang soleh. Karena apa? Punya efek sosial.
bisa menyelesaikan masalah. Betul Bu nggih? Inilah indahnya infak sedekah, punya efek sosial, bisa menyelesaikan masalah. Masjid ini Bu, kalau mau dibangun atau mungkin ditambah AC atau mungkin ditambah showcase, ditambah apapun, Ibu bukan mengundang penceramah. Yang dihadirkan adalah dermawan yang soleh. Berikan proposal kepada para mubalek yang sering ceramah ke masjid, paling mek digomole digeletakno. Ditakok ibu bojone apa ya? Mbok aku digawano proposal. Tapi berikan proposal pada dermawan yang soleh, selesai semua urusan. Itulah makanya di hadapan Allah, pahala yang paling besar dalam ibadah itu adalah pahala sedekah. Nah, ini pengantarnya Bapak Ibu. Masirul muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemarin sudah beribadah di bulan suci Ramadan. Bu, ada cerita di Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl. Surah keberapa An-Nahl? Ya, tidak perlu buka Google ya. Surah berapa An-Nahl? 16. Masya Allah. Ayatnya insya Allah 92. Bu, nun sewu ngapunten. Ceritanya memang tentang wanita. Di Mekah itu ada, ngapunten, sekali lagi saya mohon maaf, ini ceritanya di Al-Quran seperti itu. Ada wanita dungu. Wanita dungu itu wanita yang ngapunten tidak waras. Wanita ini pekerjaannya bertenun. Semerap bertenun Bu, lebih mudah mana bertenun dengan menjahit? Lebih mudah menjahit. Lebih mudah mana bertenun dengan menyulam? Paling sulit bertenun. Di Al-Quran tuh Bu, diceritakannya bertenun. Ada seorang wanita dungu yang pekerjaannya sepanjang hari, sepanjang malam itu bertenun. Ditarik satu benang, cetak, ngoten Bu nggih. Tarik lagi, terus ya. Sampai orang-orang tetangga kanan kirinya istirahat, tidur, perempuan dungu ini masih bertenun. Sampai larut malam masih bertenun. Besoknya bangun pagi langsung bertenun. Orang lain sibuk dengan aktivitas yang lain, dia masih bertenun. Orang lain istirahat, dia masih bertenun. Sampai dihasilkan sebuah kain tenun yang indah. Perhatikan baik-baik. Anehnya, ya maklum karena dia wanita dungu, setelah dia berhasil menciptakan sebuah kain tenun yang indah, kain tenun itu Bu dirusak sendiri, diburai, diacak-acak. Lalu niki maklum karena wanita, kenapa Bu? Wanita, jenengan ngomong dungu sambil lihat saya jenengan. Karena wanita tidak waras. Jadi setelah dia susah payah membuat kain tenun yang indah, dirusak, diacak-acak. Lebih heran lagi, setelah rusak ditenun lagi Bu, dipintal lagi, dianyam lagi. Setelah bagus dirusak lagi. Hidupnya hanya bertenun merusak, bertenun merusak, tidak ada perkembangan apapun. Apa kata Al-Quran? Wala takunu kallati naghadat asghalha min ba'di quwwatin angkata. Janganlah kamu meniru wanita yang suka merusak rajutannya, merusak tenunannya, mimba di kawatin angkasa, setelah dia memintalnya, setelah dia merajutnya dengan susah payah. Ibu faham dengan cerita ini? Kemarin selama Ramadan, jenengan itu Bu seperti wanita yang sedang merajut, seperti orang yang sedang bertenun. Sehelai pahala demi sehelai pahala dirajutnya. Jenengan puasa sehelai pahala, jenengan sholat sehelai pahala, datang lagi ke masjid taraweh sehelai pahala. Faham Bapak Ibu? Baca Quran sehelai pahala, baca lagi sehelai pahala. Sampai di akhir Ramadan, maka terciptalah sebuah kain tenun yang indah, yang apabila itu dihadirkan kepada Allah, surga menanti kita semuanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan betul-betul ingin dipamrihkan kepada Allah, maka jaminannya dihapuskan dosa
dosa yang telah lalu seperti kain tenun yang indah. Pertanyaannya hadirin sekalian, apakah jenengan akan merusak kain tenun itu lagi? Iya, kalau jenengan punya kesempatan merajutnya kembali. Iya, kalau jenengan punya kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Lah, kalau Ramadan kemarin merupakan Ramadan yang terakhir. Saya ulangi, kalau Ramadan kemarin, seandainya Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang terakhir, sedangkan jenengan sudah terlanjur merusak dan tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang, apa bu perasaannya bu? Menyesal. Makanya dijaga, jangan sampai rajutan hasil tenun yang sudah indah ini jangan dirusak lagi. Tadi pengantarnya Ibu Ketua menyampaikan jangan dirusak lagi. Dengan cara apa? Nun sewu, bapak-bapak ini kan sering rasan-rasan bu nggih. Halo? Bapak-bapak jangan suka rasan-rasan. Tirulah ibu-ibu ini ngaji daripada rasan-rasan. Loh, enggak, dari kalimat mana saya nyindir? Enggak Pak ya, rasan-rasan. Berdua nih rasan-rasan ini bapak-bapak ini. Jangan lagi dirusak dengan ucapan yang tidak bagus. Jangan lagi dirusak dengan tangan yang pelit memberi. Jangan lagi dirusak dengan hati yang suka hasad, dengan hati yang suka cemburu, dengan hati yang suka ghibah, dengan hati yang suka apa? Berprasangka buruk. Suatu saat Bapak Ibu perhatikan, Abdullah bin Umar duduk bersama dengan Rasulullah. Abdullah bin Umar itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri Rasul itu duduk di teras masjid. Duduk di teras masjid selesai sholat asar. Lalu ada orang datang mau sholat asar. Berarti sholat asarnya bagaimana? Terlambat Pak ya? Terlambat. Rasul sudah sholat asar dengan sahabat-sahabat. Rasul biasa duduk di Kufah. Kufah itu teras masjid. Ada orang datang bu. Apa kata Rasulullah? Calon penghuni surga. Ditunjuk. Ketika orang ini masuk, Rasul ngomong sama sahabat-sahabatnya, calon penghuni surga. Orang-orang heran, sholatnya masih rajin aku. Aku sudah selesai sholat asar, dia baru mau sholat. Besoknya datang lagi. Dikatakan dalam hadis itu wajahnya ini masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya mengangkat sandalnya Pak, alas kakinya, masuk ke masjid. Ditunjukkan lagi oleh Rasulullah calon penghuni surga. Sampai 3 hari berturut-turut orang-orang ini hilang kesabaran. Terutama Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Diikuti. Orang ini pulang diikuti. Ya ahi, Pak, mohon maaf katanya. Saya ini sedang ada masalah sama orang tua saya. Saya tidak berani pulang. Kalau Abdullah bin Umar ngomong begitu orang percaya Pak. Karena apa? Bapaknya keren Pak, Umar bin Khattab. Ya ahi, Pak, saya ini lagi ada masalah dengan keluarga saya, dengan bapak saya tidak berani pulang. Ya, izinkan saya tinggal bersama dengan bapak 3 malam saja. Ibu tahu maksudnya ini? Orang ini bu kepingin tahu, kepingin melihat langsung di dalam rumahnya apa ibadah yang istimewa dari orang ini sampai Rasul mengatakan calon penghuni surga. Loh, enggak apa-apa, ayo silakan ikut aku. Akhirnya Pak Abdullah bin Umar itu bu ikut tinggal bersama orang ini 3 malam. Sepanjang malam diperhatikan oleh Abdullah bin Umar, tidak ada yang istimewa dari orang ini. Orang lain tahajud, dia malah enggak. Dia malah tidur. Ya, hanya yang dilakukan yang fardu-fardu, sholat pun yang fardu, baca Quran pun juga enggak. Ibadah-ibadah sunnah tidak pernah dikerjakan. Sampai 3 malam putus asa ini, enggak menemukan sesuatu yang istimewa. Maka pamitlah Abdullah bin Umar dan mengaku, ya ahi, Pak, saya mohon maaf. Sebenarnya alasan saya takut sama orang tua itu hanya pura-pura. Saya ini hanya penasaran dengan Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Makanya aku ingin tahu dari dekat ibadah apa istimewa dari kamu, dan aku tidak menemukan apa-apa. Tolong Pak ceritakan apa istimewa dari engkau sampai Rasul mengatakan bahwa engkau penghuni surga. Perhatikan Bapak Ibu, apa jawabannya? Aku tidak pernah hasad sama orang.
aku tidak pernah iri sama orang. Aku ikut senang apabila ada orang yang senang, dan aku ikut sedih apabila ada orang yang sedih. Ini namanya empati, Bapak Ibu. Bukan simpatik, tapi empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain senang, kita iri. Wong tuku TV, tuku sepeda motor, alah paling-paling nyicil. Lepas nyicil ayo bayar sih. Paling-paling juga koperasi. Masa juga koperasi lah yo bayar. Wong sampai gak melo urun ae lho. Jadi orang ini, hadirin sekalian, setiap ada tetangganya yang mendapatkan rahmat dari Allah, dia tuh ikut tersenyum, dia ikut senang. Dan ketika ada orang lain yang sedih, dia pun juga ikut sedih. Itu bukan kok orang yang sholatnya hebat, bukan orang yang ngajinya hebat. Ternyata apa? Akhlak yang bagus itu menjadi hal yang paling penting di hadapan Allah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku dihadirkan ke hadapan kamu, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak. Itu Bapak Ibu. Orang itu disenangi oleh orang lain atau dibenci oleh orang lain bukan karena sholatnya, bukan karena bacaan Qur'annya, tapi karena akhlaknya. Ini yang harus kita keluarkan dari tubuh kita setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya judulnya Kembali Fitri. Napa fitri niku, Bu? Kemarin selesai Ramadan ada hari namanya Idul Fitri. Apa artinya ini ya? Idul Fitri. Napa, Bu? Kalau saya terjemahkan dalam terminologi, arti bahasanya, Idul Fitri itu artinya kembali makan. Kembali makan. Makanya jenengan sebelum berangkat ke masjid atau sebelum berangkat ke lapangan disunahkan makan. Bukti bahwa hari itu tidak ada orang yang puasa. Idul Fitri itu kembali makan. Posone wis mari, ayo mangan maneh. Tetapi karena ada hadis yang mengatakan, yang saya sebutkan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, demi karena cinta dan tulus kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, karena ada hadis inilah maka Idul Fitri dimaknai, Pak. Saya ulangi, dimaknai dengan kembali suci. Fitri atau fitrah, Bu, zakat fitri apa zakat fitrah? Ayo, zakat fitri apa zakat fitrah? Kalau dari bahasanya, kullu mauludin yuladi ala fitrah, semua yang lahir itu fitrah, bukan fitri. Suci itu fitrah. Ya, zakatnya bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Fitri itu makanan. Makanya semua yang namanya zakat fitri itu bentuknya makanan. Ya, kalau di Surabaya karena sehari-hari makan beras, maka zakatnya berupa beras. Kalau di Maluku atau di Papua orang apa, Bu? Sagu. Boleh enggak? Memang sehari-hari dia makan sagu, nyari berasnya sulit, ya. Dan hati-hati kalau jenengan mengatakan harus beras, harus beras. Rasulullah itu selama hidup zakat fitrinya Rasul itu enggak pernah beras, Pak. Karena enggak ada beras, Pak, di Saudi. Enggak ada beras. Makanya kalau jenengan mengatakan bid'ah, beras itu bid'ah. Tapi zakat kita itu zakat makanan yang setiap hari kita makan. Berarti apa? Beras. Kalau Rasulullah riyen apa, Bu? Gandum. Karena Rasul tidak mengenal beras. Ngoten, Bu, nggih? Sudah, hadirin sekalian. Nah, kembali fitri itu artinya apa, Bu? Mohon maaf, melepas semua sifat-sifat yang bukan manusiawi. Sifat manusia itu bersih, suci. Aslinya sifat kita ini, Bu, bersih, suci. Itu fitri atau fitrah.
Adapun ketika kita tampil sebagai manusia dengan sifat-sifat yang salah, itu ternyata menurut ulama karena kita salah mengadopsi sifat. Ada 3 sifat yang kita adopsi sampai kita tuh dikatakan jahat, dikatakan elek dan sebagainya. Karena apa? Ada 3 sifat yang kita adopsi. Perhatikan baik-baik. Dan ini yang harus kita keluarkan. Selama bulan suci Ramadan ini harus kita keluarkan biar kita Idul Fitri kembali suci. Yang pertama, sifat rububiyah, sifat Tuhan, loh kan? Kita ini manusia tidak boleh bersikap seperti Tuhan. Sikap apa dari Tuhan yang jelek bagi kita? Perhatikan, sifat sombong dan ingin dipuji. Kalau Allah pencipta segala-galanya, Allah raja di raja, sombong, pantas. Ingin dipuji, pantas. Makanya Allah ajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Engkau ya Allah. Allah menuntut untuk dipuji. Allah memang pemilik segalanya. Tapi kalau kita berharap dipuji, lalu kita itu diberi oleh Allah. Kita bisa hadir ke masjid ini juga karena Allah, bisa sholat juga karena Allah, punya bacaan Quran yang bagus juga karena Allah, jadi imam itu juga karena Allah. Lah terus pantaskah ketika semuanya dipamrihkan kepada manusia? Allah jelas marah. Loh, kamu bisa ke masjid itu karena aku. Kamu bisa sehat sampai kamu bisa naik sepeda motor ke masjid itu karena aku. Kamu punya hafalan yang banyak sampai kamu jadi imam itu karena aku. Kamu bisa berceramah sampai hafal begini-begini, itu juga karena aku. Lalu kamu ceramah, kamu jadi imam, kamu baca Quran, kamu begini-begini, kamu pamrihkan kepada orang lain, sementara semuanya dari aku. Bagaimana, Bu? Allah marah. Betul, Bu? Allah marah. Dan tidak pantas bagi seorang manusia untuk mempamrihkan semuanya ke hadapan selain kepada Allah. Hanya kepada Allah. Sifat ini yang harus kita keluarkan selama bulan suci Ramadan. Ya, apa Bu kemarin? Takjil. Betul Bu nggih? Takjil. Saya sudah menyampaikan kalau ngirim takjil yang bagus-bagus, ojo disortir sing elek-elek digawe nang masjid. Jarno cek kapok sing buka. Bu, iki lho Bu, jarine anak lho, anake lho. Bu, iki lho Bu, pukis kok sing elek-elek sampean kirim masjid. Jarno cek kapok. Sing buka nang masjid cek kapok. Loh, betul, tidak boleh, Bu. Terus nyumbang, ditulis hamba Allah. Ini sudah bagus, Pak. Ditulis hamba Allah. Cek gak ro sing nyumbang sopo. Loh, betul Bu. Saya di masjid saya itu Bu ada banner Bu. Sumbangan porsi Ramadan. Ada yang nyumbang 100 porsi. Satu porsi 10.000. Berarti kalau 100 porsi berapa? 1 juta. Ada yang nyumbang 250 porsi, ditulis hamba Allah, saking tidak ingin ketahuan. Sampai di sini bagus Bu, tapi kadang-kadang berlanjut Pak. Anggere ana wong lewat didudui, Mas, sampan roga sapa hamba Allah itu? Aku. Sapa hamba Allah itu? Aku. Pancen sengaja tak tulis hamba Allah, cek gak ono sing ru. Tapi anggere ana wong lewat dikandani, sampean ro gak sapa hamba? Iku aku. Lha sing ngisor dhewe iku tak tulis hamba Allah maneh iku bojoku. Akhir ro kabeh percuma. Ya, jangan pamrihkan ibadah kita kepada selain Allah. Hanya Allah yang punya sifat ingin dipuji. Manusia tidak pantas. Yang pertama. Yang kedua, ya, tadi sifat rububiyah harus kita keluarkan. Sifat sombong, sifat ingin dipuji harus dikeluarkan agar kita kembali suci. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk, dalam wujud, dalam desain yang paling sempurna. Yang kedua, sifat syaitoniyah. Sifatnya setan. Bu, iblis yang ada di surga dulu, nama aslinya itu Bu Azazil. Sinten Bu? Ya tapi tidak usah lihat saya Bu. Sinten Bu? Azazil. Itu nama aslinya iblis.
Iblis itu sebenarnya sebuah sebutan bagi makhluk Allah yang terkutuk. Nama aslinya ketika dia tinggal di surga itu namanya Azazil. Tingkat ketaatannya itu jauh lebih taat Azazil dibandingkan dengan malaikat. Saya ulangi sekali lagi, sebelum dikutuk oleh Allah, Azazil itu lebih taat, bahkan lebih taat dibandingkan dengan para malaikat. Itu hadirin sekalian. Baru setelah dikutuk oleh Allah, dia dianggap kafir dan dia akhirnya diusir dari surga. Apa salahnya? Tidak mau diperintah oleh Allah, bangkang. Padahal iblis itu tahu bahwa surga yang ditempati itu ciptaan Allah, pemberian Allah. Kita ini tahu bahwa rumah yang kita tinggali itu adalah pemberian dari Allah. Kita tahu kasur yang empuk yang kita tempati tidur sampai melayang-layang seperti itu pun juga pemberian dari Allah. Kita sadar bahwa mobil yang kita pakai itu semua pemberian dari Allah. Kita tahu bahwa anak, istri, suami yang sakinah, mawaddah warahmah itu semua pemberian dari Allah. Sangat naif, sangat tidak pantas ketika kita diperintah oleh Allah kita bangkang. Betul Bu nggih? Itu pernah dilakukan oleh iblis sampai iblis diusir oleh Allah. Diperintah iblis sujudu kon, sujuto nang Adam. Apa kata iblis? Tidak mau ya Allah. Dia engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Tidak mau ya Allah, bukan kelas. Loh, aku sing ngongkon. Apapun perintahnya jangan kamu perhatikan. Yang kamu perhatikan siapa yang nyuruh? Yang nyuruh aku. Betul tidak Bu? Iblis tidak mau, gengsinya mengalahkan kepatuhannya kepada Allah, diusir oleh Allah. Itu hadirin sekalian. Nah, kalau sampai kita diperintah oleh Allah tidak mau, kita ini berarti sama dengan, loh, ibu jenengan ngomong setan langsung melihat saya, lurus melihat saya. Pun nggih, sudah Bu nggih. Sifat yang kedua sifat syaitoniyah. Sifat yang ketiga hadirin sekalian, sifat bahimiyah, sifat binatang. Mohon maaf. Ini harus dikeluarkan. Yang pertama tadi sifat sombong, ingin dipuji. Ayo rendah hati. Ya, ayo rendah hati. Kekayaan yang begitu banyaknya tidak akan pernah dibawa mati, kecuali ketika kita infakkan, kecuali ketika kita sodakohkan. Dia sudah berangkat duluan. Di akhirat menunggu kita pemiliknya. Betul enggak? Bu, betul enggak? Jenengan punya uang 1 juta, pegang uang 1 juta. Yang betul-betul milik jenengan berapa Bu? Jenengan punya uang 1 juta, di masjid ini punya uang, pegang uang 1 juta. Yang betul-betul milik jenengan berapa Bu? Belum jelas. Kalau jenengan infakkan 100.000, berangkatlah 100.000 itu di akhirat menunggu kita di surganya Allah. Yang 900 masih teka-teki, manggil Grab. Bu nggih? Habis 150 berarti jadi miliknya tukang Grab. Ternyata sebelum sampai di tujuan mampir di bebek. Napa niku? Napa Bu Tati? Sinjai, wonten Sinjai ta mriki. Wis, mampir di bebek apa ya sing jalan raya niku napa Bu? Palupi. Ah, wis. Soalnya begini Bu, mohon maaf, saya ini Bu, kalau dari rumah ke masjid itu yang menentukan rutenya saya sama istri saya. Dari rumah ke masjid yang menentukan rute saya. Tapi dari masjid ke rumah, rutenya menentukan istri saya. Mau mampir ke bebek, mau mampir ke mana, itu terserah yang menentukan istri saya. Sudah, hadirin sekalian, ke bebek habis 100.000. Berarti jadi miliknya tukang bebek, ya, warung bebek. Ternyata masih mampir lagi ke sebelahnya, ya, mungkin ke salon, ya, mampir ke salon habis 250.000, ya, rambutnya 3 model Pak, di smoothing, ya, terus ada lagi di rebonding, yang baru lagi digital printing Pak. Digital printing.
Jadi miliknya salon 250.000. Yang benar-benar berangkat menuju di surganya Allah berapa? Yang kita infakkan tadi itu 100. Makanya kalau jenengan memang sayang dengan rezeki, sayang dengan harta bendanya, saya ulang ibu nggih, kalau jenengan memang sayang dengan harta bendanya, ya simpanlah baik-baik harta benda itu melalui infak dan sedekah. Dia yang akan menemani kita di surga kelak. Itu sudah. Yang ketiga hadirin sekalian, sifat bahimiyah, sifat binatang. Ada 3 yang menonjol dari binatang ini. Perhatikan baik-baik. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ini. Yang pertama, binatang itu kemanapun tidak memperhatikan auratnya. Betul? Ada ndak ayam pakai daster? Loh. Ada ndak monyet pakai tank top? Ada, itu namanya topeng monyet. Ya. Ada ndak anjing pakai daster? Itu ada. Ya. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan aurat. Kalau sampai ada manusia yang melakukan seperti itu, wallahi hadirin sekalian, itu telah mengadopsi sifat binatang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang kedua hadirin sekalian, binatang itu dalam rangka mencari rezeki, mencari makanan, dia tidak pernah memperhatikan halal ataupun haram. Betul? Apakah dengan cara mencuri milik manusia dia lakukan, asalkan dia bisa membawa pulang untuk keluarganya. Apakah mungkin dengan cara merampas milik binatang yang lain? Tidak ada peduli, yang penting dia bawa makanan. Apakah dengan cara merampok atau mengambil atau mungkin memaksa dari orang lain, dari binatang yang lain? Tidak peduli, yang penting dia membawa makanan untuk keluarganya. Dan yang ketiga hadirin sekalian, yang paling berbahaya, bahwa binatang itu ketika menyalurkan syahwatnya itu tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Pernah ibu melihat ada ayam masuk KUA? Tidak ada. Ketika dia menyalurkan syahwatnya, dia lakukan tanpa ada hubungan apapun, tanpa memperhatikan mahram atau bukan mahram. Seekor anak ayam jantan yang sudah tumbuh besar, boleh tidak dia kawin sama ibu kandungnya? Boleh, Bu. Dalam dunia ayam itu boleh. Bolehkah dia kawin dengan saudara kandungnya? Boleh, Bu. Manusia tidak seperti itu hadirin sekalian. Manusia Allah berikan rambu-rambunya. Makanya hiduplah sebagai manusia fitrah dari sifat-sifat itu. Yang terakhir hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini menjadi harapan untuk kedepannya. Bapak Ibu, jenengan sudah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jenengan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua, sudah banyak ibadah yang kita lakukan. Mari jaga sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Apa kata Al-Quran? Ibu-ibu pasti sering baca ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di surah apa ini? Halo? Ibu kalau malam Jumat baca apa, Bu? Yasin. Ada yang suka baca Kahfi enggak? Ya, itu di ayat-ayat terakhir. Apa kata Rasulullah, apa kata Allah dalam ayat itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang kelak ingin liqa, ingin bertemu dengan Allah, maka sarannya 2. Ya, perbanyaklah amal soleh dan jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan apapun. Kita ini, Bu, mohon maaf, kita yang jenengan undang hari ini, ya, yang dipanggil sebagai ustadz tadi oleh pembawa acara, tidak ada jaminan bahwa hidupnya akan berakhir husnul khotimah. Betul? Tidak ada jaminan bahwa kita ini berakhir husnul khotimah. Silahkan awalnya seorang santri, pernah mondok, pernah nyantri di mana-mana, itu bagus. Tapi yang paling penting adalah kita harus menghadap kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Suatu saat hadirin sekalian, Rasulullah ini menyampaikan di depan sahabatnya. Perhatikan baik-baik, cerita ini luar biasa. Apa kata Rasulullah di depan sahabatnya? Sahabatnya itu Pak sedang di teras masjid di Kufah. Rasul mengatakan, kelak ada di antara kalian ini yang tinggal di neraka dengan geraham sebesar gunung Uhud. Apanya ndak grogi teman-teman, sahabat-sahabat? Kelak ada di antara kalian ini yang tinggal di neraka dengan geraham sebesar gunung Uhud. Ini orang-orang hebat. Sama Rasul dibilangi seperti itu.
Sedangkan Rasul itu ucapannya mesti dibimbing oleh Allah, mesti benar. Seandainya Rasul hadir di tempat ini, Bu, Rasul hadir di masjid ini, lalu Rasul mengatakan dengan kalimat yang sama, ibu-ibu, kelak ada di antara jenengan yang tinggal di neraka dengan geraham sebesar gunung Uhud, jenengan mesti tidak akan percaya. Jenengan mesti tidak akan merasa, dari mana saya ini sholat waktu saya 5 waktu di masjid, bacaan Quran saya panjang, infak sedekah saya banyak, saya tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Tidak mungkin lah. Hadirin sekalian, berjalannya waktu, satu persatu dari orang yang mendengarkan fatwanya Rasul itu, Bu, meninggal dunia. Termasuk Rasul pun juga meninggal dunia. Akhirnya tinggal 2 orang. Yang pertama adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah itu, Bu, hafal Quran 30 juz. Beda dengan kita, Pak. Kita ini hafal juz 30, Pak. Ya. Kalau Ar-Rajal bin Unfuah itu hafal 30 juz. Dia pernah berperang bersama dengan Rasul, dikenal dekat dengan Rasulullah. Bahkan orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada Yamamah. Yang satu lagi seorang mu'allaf, baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat, namanya Abu Hurairah. Perhatikan baik-baik, Bu. Ini ulama ya, yang alim, yang hebat, dengan orang yang baru masuk Islam 3 tahun. Hadirin sekalian, ya, di akhir hidupnya Rasul itu ada seorang pendusta agama bernama Musailamah Al-Kadzab. Orang ini, Bu, ngaku-ngaku sebagai nabi setelah Muhammad, mengaku Rasul setelah Muhammad. Sama Rasul disuruh bertaubat tapi tidak mau. Sampai akhirnya kepemimpinan berlangsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya apa? Ar-Rajal bin Unfuah diutus oleh Abu Bakar berdakwah kepada Musailamah, karena dianggap orang hebat. Ya, kamu hafal Quran, kamu orang hebat, silakan dakwahi itu Abu Bakar, Musailamah. Hadirin sekalian, jangankan dia bisa mengembalikan Musailamah dalam Islam, bahkan ketika dia bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, justru Ar-Rajal bin Unfuah ini, Bu, yang kepincut, yang akhirnya katut. Dia juga akhirnya percaya bahwa Musailamah itu adalah nabi setelah Muhammad. Hati-hati, Bu, ngapunten nggih. Sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Apa katanya? Duriat Nabi. Wajahnya wajah kearab-arapan, Pak. Kalau wajah rungkut seperti jenengan tidak masuk, Pak. Ya. Wajah seperti saya ini kan wajah Simorejo. Ya. Ini wajah-wajah Arab, Bu, datang ke Indonesia. Ngapunten nggih, ngapunten, mek dodolan idu. Botol aqua diidoni, wis payu 1.000, orang berlomba-lomba, ana sing dicekel bun-bunane ngene wis kaya, waduh, wis kaya ada yang tangannya dimasukkan begini, Bu, di botol aqua dimasukkan. Wah, ini sudah bayar ratusan ribu. Ya, yang salah ya sing percaya. Makanya dukun apa dukun kok diarani wong pinter. Napa, Bu, dukun kok diarani wong pinter? Soale sing moro, ayo, apa dukun kok diarani wong pinter? Soale sing moro bodoh kabeh. Lho nggih, Bu, Bu, kalau jenengan percaya sama kiai yang rajin sholat malamnya, tahajudnya bagus, masuk akal. Lho ini lo gak sholat, gak adus. Ya Allah, ya Rabbi. Ar-Rajal bin Unfuah akhirnya percaya bahwa Musailamah adalah nabi setelah Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa, Bu? Batal syahadatnya. Akhirnya apa? Karena pengikutnya semakin banyak, maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus untuk diperangi. Maka pecahlah perang Yamamah itu. Perang yang berlangsung di kota Yamamah. Sampai akhirnya apa? Musailamah meninggal. Ar-Rajal bin Unfuah, seorang ustadz, seorang ulama, masuk keluar masjid, naik turun mimbar, santrinya banyak, meninggal dalam keadaan kafir. Itu Bapak Ibu. Itu yang saya katakan, jagalah akhir hidupmu. Tidak ada jaminan siapapun yang ada di ruangan ini, yang bicara, yang mendengarkan, tidak ada jaminan bahwa matinya dalam keadaan husnul. Tidak ada jaminan.
Makanya Bu nun saya bungi, jenengan kalau bertemu sama orang, Pak, kalau kita ini berangkat subuh masuk ke masjid, ketemu sama orang kok sik cangkruk, ojo dirasani. Betul Bu nggih? Subuhan wayahe tarawih sik cangkruk, wayahe tarawih kok sik keleleran, wayahe tarawih kok sik ngopi. Ndak usah. Belum tentu akhir hidup mereka lebih bagus atau lebih jelek dari kita. Betul Bu nggih? Adapun kita yang sudah di masjid, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilih aku untuk datang ke masjid ini, sambil bermohon agar terus dijaga oleh Allah sampai akhir hidupnya. Belum tentu Bu, malaikat mencabut nyawa orang itu Bu tidak butuh waktu berlama-lama sampai kita tahu kalau kita ini mau meninggal. Aduh, aku kayak arep mati, aku tak taubat. Oh, enggak. Ibu dengar kemarin kecelakaan pengantar umroh. Di mana itu Bu? Gresik nggih. 7 orang, mobilnya lho Bu, ndak apa-apa Bu. Mobilnya jalan biasa. Begitu persis di depannya bis, mobilnya langsung oleng ke arah bis. Siapa yang bikin oleng ini? Langsung oleng. Kalau olengnya dari jauh orang mungkin bisa menghindar, Pak. Persis di depannya bis dia oleng, Pak. 7 orang meninggal. Itu kira-kira sakit apa sehat ini orang ini? Sehat semua. Tapi Allah panggil dengan cara seperti itu. Tidak punya kesempatan bertaubat kalau ada yang ingin bertaubat. Itulah hadirin sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita sudah selesai Ramadan, jenengan sudah dijamin surga oleh Allah. Surga sudah ada di depan mata kita. Ayo dijaga, jangan dirusak lagi. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh seperti ini. Hadir di pengajian seperti ini. Bu, kalau jenengan mau hadir ke pengajian, usahakan jam 8, jam 9, jam 10 istirahat dulu. Istirahatnya jangan pada saat pengajian. Biar apa? Biar nasihat itu bisa diterima. Betul Bu nggih? Biar nasihat bisa diterima. Ya. Saya ini tadi tidak berangkat dari rumah Bu. Ya, saya tadi ini ceramah di Gadung. Ya, istri saya nyusul ke Gadung, saya tadi itu berangkat sama-sama ke Rungkut sini. Ya, saya tadi sudah keluar dari rumah mulai jam 8 tadi. Ya, alhamdulillah. Ini hadirin sekalian yang saya istilahkan dengan kembali fitri dan menjaga akhir hidup agar kita bisa menghadap kepada Allah husnul khotimah dan mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa mungkin mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Sudah selesai Syawalnya Bu? Tapi Ibu tahu enggak kalau ada puasa Syawal ya? Berapa hari puasa Syawal? 6 hari. Jangan ikut-ikutan orang yang enggak paham. Enggak puasa Syawal malah kupatan. Bu, kupatan itu ya dulu tradisinya para wali, karena para wali itu begitu selesai Idul Fitri, besoknya para wali itu langsung puasa Syawal, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7, 8 Syawal mereka merayakan Lebaran kembali. Ya, kene gak poso Syawal kupatan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab sarang-sarang dengan lafal yang betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bapak Ustaz dan sangat kami hormati, benar-benar hati kami semakin terasa bergetar lebih menenangkan hati kami. Yang kami tanyakan di sini Bapak, tadi kami memegang rezeki Allah Bapak Ramu dengan satu yang kami terima itu tentang adanya dosa besar dan dosa kecil, adanya dosa besar dan dosa kecil yang telah Bapak sampaikan di
Waalaikumsalam. Saya langsung jawab biar tidak lupa ya. Dosa kecil, dosa besar itu bedanya itu cara menghapusnya. Dosa kecil banyak ibadah yang kita lakukan itu yang bisa menghapus dosa kecil. Makanya saya pernah mengatakan, insya Allah kita ini masuk surga dengan syarat satu, tidak syirik kepada Allah, dan yang kedua tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Contohnya berzina, membunuh orang, ya, bersaksi palsu, durhaka kepada orang tua. Selama kita tidak melakukan itu, kita ini sudah banyak melakukan ibadah yang dapat menghapus dosa kecil. Bapak-bapak berangkat dari rumah ke masjid itu sudah menghapus dosa kecil. Seorang laki-laki yang bekerja diniati semata-mata untuk nafkah keluarganya itu telah menghapus dosa kecil. Tapi dosa besar tidak cukup seperti itu. Harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu bedanya. Sama, hanya satu. Ya, dalam hadisnya itu tidak ada dosa itu dilipat gandakan sampai 10, enggak. Kalau betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, selesai. Tapi adapun dosa kecil itu cukup dengan perbuatan ibadah, dengan sendirinya dia melakukan menghapus dosa kecil. Makanya ada nasihat mengatakan begini, Bu, teruslah berbuat baik. Saya ulangi, teruslah berbuat baik walau kamu belum mampu menghapus dosamu. Karena apa? Perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan selama itu berstatus kategorinya dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, kita harus bertaubat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengakui itu sebuah perbuatan yang salah. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, berjanji dan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan yang berikutnya. Itu taubatan nasuha, ya. Ada yang cukup, Bu, ya? Boleh yang lain saya persilakan. Bu Tati nanti lewat WA saja, Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat Ustaz Sofia. Katanya kalau perempuan itu lebih baik gerakan itu lebih belakang dulu. Tapi di sini kan ada sekatan ya, ada sekatan. Biasanya ibu itu kan caranya paling bagus itu ini saya minta penjelasan, saya juga ngomong. Kalau saya datang itu yang depan itu dulu. Tapi ini sebaiknya ibu itu di belakang dulu, baru ke depan. Nah kalau sedikit ya mesti otomatis maju. Nanti malah biasanya saya masih kalau sholat itu hanya ibu-ibu saja, kalau hanya ibu-ibu saja, termasuk yang ngimami juga ibu-ibu, maka shaf yang paling bagus, yang paling dekat dengan imam. Tapi kalau dalam pelaksanaan sholat itu ada bapak-bapaknya, imamnya adalah bapak, maka shaf ibu-ibu yang paling bagus itu adalah yang paling belakang. Makanya pintu masjid yang benar, Bu, pintu masjid itu bukan di belakang ataupun juga bukan di depan, tapi di samping. Pintu masjid yang betul di samping, sehingga orang laki masuk langsung ke depan, orang perempuan masuk langsung ke paling belakang. Jadi seperti itu. Sebentar, ini ada sekarang. Jadi ini yang bapak-bapaknya sudah sama semua. Ini ibu-ibu. Jadi harusnya belakang semua itu yang di belakang. Terus di depan ini kan bolong. Ini kan ada sekarang satu. Berarti kan gimana maksudnya? Ini kan ada sekarang. Sebentar. Batas belakangnya mana, Bu? Ini batas. Oke, ini batas belakang. Batas belakang. Terus ibu-ibu di mana?
Lah ya, berarti kan batasnya ibu kan di lemari sana kan? Lemari sana. Selama itu adalah batas terakhir dari ibu-ibu, ya, insya Allah itu yang paling bagus. Tetap yang paling belakang. Tetap yang paling belakang. Kecuali kalau ibu-ibu itu sholatnya mulai di depan sini. Jadi yang kalau seandainya ini selambung, ya. Berarti orang yang datang itu dari belakangnya selambung tadi, atau di belakang sana? Di belakang lemari dulu. Loh, di belakang pelari nanti malah nggak kelihatan. Nun sewu, saya ulangi, saya ulangi. Ini ada sekatan. Terus, ini ibu-ibu yang datang paling bagus itu katanya di belakang sana. Nah ini kan sudah mulai ibu-ibu. Apa belakangnya sekatan ini lagono kalau semua di belakang? Ini kan juga ada gitu loh. Boten, saya ulangi sekali lagi, batas belakangnya ibu-ibu tuh. Ini saya berdiri ini. Itu batas belakangnya. Iya. Berarti ibu bapak. Batas belakang sana, mari. Jadi ini depan. Batasan bapak ini bapak ke sana, dan ini ada batas baru ibu-ibu sana. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iya. Mohon maaf, ini pemahaman saya. Boleh ibu punya pemahaman yang lain. Ibu di depan ini bolong, itu karena jumlahnya tidak banyak. Tapi seandainya jumlah ini penuh, tidak bolong. Tetap urutannya itu dari yang paling belakang. Makanya pintu masjid yang benar itu adalah dari samping. Sehingga ibu yang datang itu langsung masuk ke shaf yang paling belakang. Shaf yang paling belakang. Bapak Ibu bisa bayangkan, perhatikan, seandainya Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya jamaah ini penuh, ketemunya itu di mana, Bu? Temunya di tengah. Jadi kalau ibu-ibu itu di belakang dulu, datang lagi di depannya, datang lagi di depannya, datang lagi di depannya. Bapak-bapak ini yang paling depan, datang lagi di belakangnya, datang lagi di belakangnya, sehingga tengahnya kosong. Memang seperti itu sholatnya itu. Iya, kecuali kalau misalnya nun sewu, sekatan ini menjadi batas paling belakang ibu-ibu, maka ibu-ibu sholatnya di depannya itu. Di tengah, di depan itu bolong. Ini karena jumlah kita sedikit. Bapak Ibu nanti kalau masuk ke sebuah masjid yang kita tidak tahu asalnya, ya, dan jumlahnya banyak, nanti yang kosong itu di tengah. Ya, jadi mohon maaf, ini pemahaman saya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi yang saya pahami memang dari yang paling belakang, maju, 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 nanti ketemunya di tengah. Ya, kalau tadi ke tengah masih penuh, maka ke samping nanti akhirnya. Ngapunten, ini yang saya pahami seperti itu. Kalau baik silakan diambil, kalau tidak jangan diambil. Ya. Ada yang lain? Bapak Ibu saya persilakan. Cukup? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harus praktekkan ini. Jadi perhatikan, kalau sholat duduk, Bapak Ibu benar-benar tidak bisa berdiri, maka mulai takbir sampai selesai itu duduk. Jadi di kursi, Bu G, di kursi, kalau kita betul-betul terganggu dengan, maturun. Jadi Bu kuat ini ya.
Jadi kalau kita ini betul-betul tidak bisa berdiri, maka mulai takbir sampai selesai kita ini duduk. Tapi kalau kita masih bisa berdiri, maka pada saat posisi berdiri ya kita berdiri, Bu. Paham, Bu, nggih? Kita berdiri. Tapi ternyata saya tidak bisa ruku. Ya, maka ketika ruku saya duduk. Sebatas apa kita tidak bisanya, itu yang kita lakukan dengan duduk. Ya. Jadi kalau kita bisa berdiri ya berdiri begini. Ternyata saya tidak bisa kalau sujud atau tidak bisa pada saat ruku, maka pada saat ruku orang lain ruku, kita bedanya untuk membedakan ruku dengan sujud itu bisa diakali dengan tangan ini. Ruku itu menempatkan tangan di lutut, tapi kalau sujud menempatkan tangan di tempat sholat. Ini sudah cukup menandakan bahwa ini adalah sujud. Ya, jangan sampai begini, Bu, terus ndelosor ke bawah, jangan. Ya. Cukup dengan isyarat saja. Islam itu mudah, tidak mempersulit. Jadi kalau ibu rukuk begini, oh mungkin sujudnya hanya begini saja, sedikit saja, hanya sebagai isyarat saja. Dan ini sudah kita niatkan kepada Allah. Sama seperti sholat di kereta. Ya, kalau jenengan mau berdiri silakan. Oh, saya kok seperti tidak enak ya, dikatakan pamrih nanti. Silakan duduk, tidak apa-apa. Masalah kiblat, masalah kiblat kita fokuskan pada arah pesawat itu. Jadi tidak usah orang menghadap ke sana, ibu terus sholat menghadap ke sini. Ya, serahkan kepada Allah. Oh, ini mumpung mengarah ke arah Ka'bah, saya tak sholat. Ternyata pesawatnya atau keretanya atau busnya belok ke kiri. Ah, kok belok? Tidak perlu begitu, Bu. Cukup begini saja. Serahkan pada Allah. Dan itu sudah diatur dalam syariat. Itulah kemudahan. Masalah sholat saya sudah sampaikan. Satu perintah dari Allah. Ojo ditinggal. Jangan ditinggal. Kemudahan sholat itu adalah paling banyak. Ibadah yang paling banyak dispensasinya itu adalah sholat. Bisa berdiri silakan, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, dengan gerakan, dengan isyarat, tanpa isyarat pun juga silakan. Ya, zuhur dikerjakan waktu zuhur silakan, zuhur dikerjakan waktu asar, boleh tidak? Boleh, namanya jamak. Zuhur 4 rakaat silakan, disingkat, diringkas jadi 2 rakaat silakan, namanya qasar. Sholat di masjid afdol, mau di rumah silakan, di pesawat silakan, di sawah boleh tidak? Ya, tapi jangan di tengah-tengah sawah, Bu, di pinggir. Ya, semuanya bisa. Ya, saya tahu baju saya najis, saya tahu, bukan tidak tahu. Saya tahu kalau baju saya najis. Tapi untuk mendapatkan yang suci tidak ada waktu, tidak ada tempat. Boleh tidak saya sholat dengan seadanya? Boleh. Satu perintah dari Allah, jangan ditinggal. Itu hadirin sekalian. Jenengan terlanjur bangun jam 6. Sudah selesai suruk pun sudah selesai. Sudah masuk waktu duha. Tapi benar-benar tertidur dan bangun jam 6. Boleh tidak kita sholat? Boleh. Ya, asalkan jangan kebiasaan. Saya rasa itu. Kalau ada jawaban saya yang kurang berkenan, jangan diambil, Bapak Ibu. Mungkin ada orang lain, ada ustadz yang lain yang mungkin lebih pas jawabannya, silakan diambil. Saya menjawab sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saya. Kira-kira begitu, Bu. Sudah, kursinya ini mau diambil lagi atau gimana ini? Ada yang lain, saya persilakan, Bapak Ibu. Memang ceramah itu yang benar, ceramahnya tidak banyak-banyak, tanya jawabnya yang banyak. Karena apa? Ceramah itu dari saya, tanya jawabnya dari jenengan. Kebutuhan akan ilmu itu jenengan. Monggo, silakan. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Sholat itu harus yang enak, yang nyaman. Karena apa? Bukan gerakannya yang paling penting, tapi bagaimana ruh kita berkomunikasi dengan Allah, itu yang paling penting. Jenengan sholat tapi merasakan sakit, akhirnya apa? Tidak khusyuk. Karena apa? Selama sholat merasakan sakit. Jadi kalau masih bisa duduk juga.
Ya, jadi untuk ketentuannya sudah jelas. Berdiri, duduk dan sebagainya itu standar bagi orang yang sehat. Bagi orang yang tidak sehat, lakukan sesuai dengan kemampuan. Kata kunci dari ibadah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kata kunci untuk larangan tidak bisa. Ya, tidak boleh minuman keras. Ya nek titik gak apa-apa, tidak bisa. Tapi kalau perintah ibadah, ya bisa berdiri silakan, bisa tegak silakan, tidak bisa harus senden silakan, yang nyaman. Ya, kalau betul-betul itu kondisinya memang seperti itu. Nggih. Ngoten Bu nggih? Nggih. Ada yang lain? Nggih Bu, silakan. Yang mana ini? Oh, sana dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak, saya masih bingung masalah tadi yang ada pembatas. Ya, jadi pembatas di sini itu ada tabir Pak, seperti nyun sewu, ada hijau, nyun sewu itu ditutup itu. Oke. Pun paham saya paham. Ya, nah itu ya berarti ini bisa laki-laki, ya. Kemudian kita perempuan yang di sebelah belakang tabir. Nah, itu kebanyakan kan rata-rata ibu-ibu itu seperti saya sendiri ya. Aduh yang depan diisi dong biar gak kosong. Karena kalau kosong nanti ditempatin sesuatu. Jadi maksudnya kita tadi itu, apakah kita harus di depan itu dulu? Maksudnya di belakang tabir atau yang di belakang sana dekat itu? Jadi saya ulangi. Iya. Urutan soft bagi bapak-bapak ini soft pertama, soft kedua, ketiga dan keempat. Ibu-ibu soft yang belakang itu nomor 1, depannya nomor 2, depannya lagi nomor 3. Oh gitu. Ya, itu kalau jenengan berjamaah ada bapak-bapaknya, imamnya juga bapak. Tapi kalau jenengan sholat bersama hanya ibu-ibu saja, maka yang paling afdol yang dekat dengan imam. Loh, imamnya sendirian ditinggal paling belakang, kan tidak mungkin. Jadi kalau sholatnya itu makmumnya perempuan, imamnya juga perempuan, maka bapak ibu tahu ya posisinya imam bagi perempuan kalau jadi imam sholat. Tahu ya posisinya ya? Ya, bukan kok yang paling menonjol, hanya selisih sedikit saja. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada selisih. Ya, menunjukkan bahwa apa? Bagi perempuan yang paling depan bukan yang paling bagus. Seandainya soft perempuan itu paling depan paling bagus, ketika jamaahnya perempuan, maka imamnya itu paling depan. Masih saya bingung Pak. Gini maksud saya tuh, jadi kalau misalnya yang kosong, ya ini kan belakang ya, masuk belakang kalau kita perempuan, itu kosong, biarkan kosong begitu. Kosongnya kan karena jumlah kita sedikit. Iya, itu dibiarkan. Bapak-bapak kan juga kosong di tengah. Penuh. Nah itu karena bapak-bapak jumlahnya banyak. Iya, jadi kan ada pembatas tuh Pak. Nah belakangnya kan itu kosong Pak. Tidak ada masalah. Oh nggak masalah. Tidak ada masalah. Terus jadi perempuan di belakang. Iya. Jadi tetap kosong. Berarti yang kalau saya pernah dengar jangan sampai kosong, nanti ada sesuatu. Jim istilahnya nanti. Lah, ibu kan tinggal milih mau diganggu dari depan apa mau diganggu dari belakang. Kalau depan semua, belakang ibu diganggu dari belakang sama setan nanti. Saya masih bingung benar ya. Ibu udah paham kan ibu? Ya paham. Jadi saya masih bingung nih Pak. Saya baru tahu ini terus Pak. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Cukup Pak, cukup. Saya ulangi sekali lagi. Urutan soft bagi laki-laki ini soft nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 seterusnya. Urutan soft bagi perempuan yang belakang sendiri nomor 1, depannya nomor 2, depannya lagi nomor 3. Jadi kalau perempuan itu hanya 1 soft, maka istilah yang paling belakang. Kalau perempuan itu bisa 2 soft, maka nomor 1 sama depannya nomor 2. Nomor 2 tidak penuh, tidak apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, ngapunten nggih, ngapunten. Halo. Ini kalau pintu masjidnya di samping, ibu-ibu bisa datang dari depan. Di tempat kami pintunya dari belakang.
karena salah desain. Sehingga apa? Ibu-ibu tuh kalau masuk langsung mengisi soft yang paling depan. Kalau pintunya dari belakang, ibu-ibu tidak punya pilihan, mesti ke depan dulu. Karena kalau di belakang dulu, yang nyusul tidak bisa masuk. Ya, tapi kalau pintunya dari samping, maka penuhi dulu yang belakang. Sekali lagi ini kondisional. Faham Bapak Ibu nggih? Faham nggih? Hello? Saya tidak nerima WA lo ya. Kalau sudah paham, kalau belum paham saya teruskan. Sampun nggih? Ya, saya rasa begitu. Jadi sekali lagi, memang itulah aturan dalam Islam. Jadi Bapak Ibu ngapunten, banyak yang kita lakukan yang mungkin selama ini mungkin masih perlu disempurnakan. Saya juga menemukan seperti itu Bapak Ibu. Saya menemukan banyak yang kadang-kadang kita ini mungkin perlu diperbaiki. Ya samalah, saya kan dulu pernah menyampaikan, kita ini selama ini membaca doa sholat, membaca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu artinya bagus, tapi itu sanad hadisnya itu lemah. Ya, kadang-kadang ada kita baca doa makan Bismillahirrahmanirrahim, itu benar. Memulai surat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah kecuali surah yang ke-9 itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacaan doa makan bukan itu. Doa makan itu cukup dengan Bismillah. Loh, kok begitu? Ya inilah hidup. Yang kita ketahui ini bukan berarti sudah semuanya benar. Bahkan mungkin juga kita ini mengetahui sesuatu yang selama ini mungkin masih belum sempurna. Itulah manfaatnya ngaji. Itulah manfaatnya hadir pada majelis taklim, sehingga kita mendengarkan nasihat-nasihat. Saya pun juga begitu Bapak Ibu. Ngoten nggih? Ada lagi pertanyaan? Ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Saya mohon penjelasan sehubungan dengan soft tadi ibu-ibu. Dari masalah soal itu. Sekarang kalau kita sholat di belakang sendiri ya Pak Ustaz ya, pada waktu sholat sunnah, terus akhirnya lewat ke depannya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Dulu di zaman Rasul itu kalau sholat, Rasul itu memberikan batas. Bahkan dikatakan ada yang memberikan batas dengan pedang. Itu biasa kita sebut dengan sutroh. Tidak punya Pak ya? Tidak ada ya? Sampun. Di masjid-masjid itu ada kayu Bu, kayu ngapunten nggih, bentuknya seperti nisan itu ya. Itu ada bacaan sutroh. Itu diberi batas agar orang tidak melintas. Sebenarnya kalau ada orang melintas, itu yang salah bukan yang sholat. Yang salah itu adalah yang melintas. Makanya ketika kita itu sholat sendiri, upayakan depan kita ini tembok. Makanya orang yang baru datang jangan memilih tempat di belakang atau di tengah, tapi langsung ke depan. Sehingga depannya itu adalah tembok. Kalau bukan tembok, depannya itu adalah orang. Makanya orang kalau baru datang dari masjid jangan terus sholat di tengah Pak. Oh saya terlambat, atau mungkin saya sholat sendiri, jangan di tengah, langsung ke depan. Sholat maju ke depan itu berarti bukan kok berarti sok. Koyo imam sholat, bukan berarti sok. Dia tahu hukumnya. Ya, karena itu melintasi jalan. Kasihan orang yang melintas nanti. Saya pernah Bu, kira-kira tahun 93, saya masih ingat itu. Saya Jumatan di Al-Falah Jalan Darmo. Saya masih ingat orangnya pakai baju korpri itu. Waktu itu kan kalau hari Jumat kan wajib korpri dia nggih. Saya sholat sunnah. Selesai Jumatan saya sholat sunnah. Di Al-Falah itu kan orang kan langsung
semburat. Ada yang zikir, ada yang sholat sunnah, ada yang keluar ngurusi dagangan dan sebagainya. Saya termasuk orang yang sholat sunnah. Begitu saya sholat, dari samping kanan ini ada orang pakai baju korpri, itu lewat. Aturannya kalau ada orang sholat dan ada orang melintas, itu supaya dihadang. Ya, dihadang. Ya, kalau hadisnya kan dipukul begini. Tapi saya itu tidak biasa. Takutnya apa? Dibalas. Lah, aku pas sholat dibalas lah lumayan. Ya, saya hadang, Bu. Kalau lewat dari sebelah kiri dihadang dengan tangan kiri, lewat dari kanan dihadang dengan tangan kanan. Lah, orang ini tidak faham masalah hukum ini. Saya hadang, dikira satu ngajak salaman, Bu. Ini fakta, disalami Pak, digoyang-goyang oleh wong suwi gak ketemu. Lah ini saya waktu sholat begini Pak. Kenapa? Tidak paham. Ya, selesai sholat, saya salam kanan kiri, sama belakang saya itu dirasani. Sholat kok adik salaman barang. Jadi memang dihadang. Saya mungkin juga ikut salah. Karena apa? Saya berdiri sholat di sembarang tempat. Seharusnya kalau saya sholat menghadap ke tembok, atau mungkin di belakangnya pilar, atau mungkin ada batas sutrohnya, atau mungkin di belakangnya orang, sehingga di depan saya itu ada pembatas. Itu kebiasaan yang mohon maaf di masjid jarang kita lakukan. Itu Bu, aturannya dihadang. Ya, kasihan karena ada hukum bagi orang yang melintasi pada sutroh, pada softnya orang sedang sholat. Makanya ini dibiasakan, disampaikan sehingga jamaah ini paham. Saya pernah mengatakan imam dengan makmum itu harus sepemahaman. Termasuk contohnya misalnya ketika imam sholat sujud terakhir disunahkan bagaimana? Berdoa. Walaupun tidak diucapkan. Ya, kita boleh berdoa di sujud terakhir. Itu kalau imam dengan makmum sepemahaman enak. Tapi kalau makmumnya tidak faham, imam sujudnya lama, dibatin, cek suwi ini didelok. Loh, tiba sik sujud. Didelok me makmume, alah tiba sik sujud. Waduh dadi keledai. Ya. Tapi kalau makmumnya faham, imamnya belum bangkit, ya makmum tetap sujud sambil berdoa dalam hati. Imam dengan makmum harus sepemahaman. Sholat duhur dan asar, hadirin sekalian, sholat duhur dan asar seperti nanti ini, sunnahnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Itu kalau sepemahaman enak. Kalau tidak, imamnya baca Al-Kafirun, makmumnya baca Al-Bayyinah. Begitu imamnya ruku, apa kata makmum? Kecepatan imami. Ya. Karena apa? Tidak sepemahaman. Atau mungkin sebaliknya, imamnya baca Al-Bayyinah, makmum baca Al-Kafirun, kesuwen imam. Tapi kalau sepemahaman enak, dan hadisnya memang seperti itu. Nggih, ngoten nggih? Ada yang lain? Oh, masih ada, monggo Bu. Cakap Pak, ini mohon Mbak kesani. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang sholat. Kalau di jamaah, saya pernah kadang-kadangnya kalau jauh bisa saja antara dua dan asar itu sampai dua atau 3 hari. Tapi ada hal yang bilang karena sedang di rumah tidak boleh jamaah. Ada apa yang sebetulnya? Menurut Ustaz bagaimana? Ya, ini hilaf. Jadi memang di antara ulama memang tidak sepakat. Artinya ada perbedaan. Ya. Selama ibu masih dalam keadaan safar, karena safar itu tidak hanya sholat. Status ibu sebagai safar itu pun juga dibatasi 3 malam. Ibu kalau bertamu di rumah orang selama 3 malam itu, tuan rumah itu kena hadis untuk memuliakan tamu. Tapi ibu kalau udah kos, apalagi sudah pindah KTP, sudah enggak Bu. Ya. Jadi selama itu bermalam 3 malam, maka tuan rumah itu
diwajibkan untuk menghormati, sebagaimana hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari kiamat, maka muliakanlah tamu-tamunya. Itu ada batasnya. Sama dengan perjalanan safar, ya, selama 3 hari. Allahu a'lam, ini ada perbedaan di antara ulama, sehingga selama 3 hari itu ibu di rumah atau dimanapun boleh, karena kemudahan itu, ya, mohon maaf, di jamak itu salah satunya karena Allah melihat tingkat kesulitan. Ibu kalau tinggal di rumah orang lain itu mungkin juga tidak senyaman, juga tidak sebebas di rumah sendiri. Ibu ikut pelatihan, ikut seminar, ikut penataran. Walaupun ibu tinggal di hotel, tapi ibu terikat dengan waktu, dengan acara, dengan apa, dengan randon yang ada di itu, berarti ibu tidak bisa bebas. Daripada sholatnya nanti keburu-keburu, ya, maka dianjurkan untuk di jamak qashar. Ya, jangan dikatakan begini, jamak qashar itu apa ya? Wong nanti kita bisa sholat, semakin sering kita menghadap kepada Allah semakin bagus. Bolehlah kita pendapat seperti itu, tapi Allah tuh menawarkan keringanan. Orang kaya itu kalau memberikan bantuan tidak diterima, gimana Bu? Kecewa. Allah tuh Maha Rahman dan Rahim. Allah berikan kita tuh rukhsah. Allah berikan kita ini kemudahan, tidak diambil. Terus bagaimana Bu? Iya. Ya, jenengan kalau jamak qashar jam 1 misalnya sholat duhur sama asar. Setelah itu ibu perjalanan lagi, ya, berhenti mampir dari sini ke Jogja. Ternyata sampai di Ngawi misalnya, ibu jenengan sholat jamak qashar. Nanti setelah itu sampai di Jogja masuk Isya. Misalnya masuk Isya, maka ketika masuk Isya itu jenengan dianggap melakukan sholat tepat waktu. Itulah manfaatnya jamak qashar. Begitu azan selesai, jenengan dianggap selesai sholat sesuai dengan waktu yang paling awal. Itulah jamak qashar. Jadi kita tidak usah apa ya, Allah memberikan keringanan, ya kita ambil saja. Ya, sesuai dengan, dan safar itu kan dimudahkan oleh Allah. Kira-kira begitu Bu. Ada lagi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak Ibu nggih? Ya, saya rasa begitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dijaga silaturahim kita, ya, agar kita saling mencintai, saling menyayangi, dan mudah-mudahan ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, bersih dari niat-niat selain apapun selain hanya untuk Allah, dan mudah-mudahan dipertemukan kembali pada Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.